saya akan bertanya kepada Bapak. Yang pertama Pak ya, kan kita mengetahui bahwa Allah itu bukan hanya umat Kristen yang percaya bahwa menyembah Allah, ada umat ya, agama Yahudi, agama Islam, dan salah satunya juga kita agama Kristen. Menurut Bapak secara umum, Allah itu konsep Bapak seperti apa? Oke, baik. Kalau konsep Allah, menurut saya secara pribadi itu Allah itu adalah Allah yang sangat besar, ya. Allah yang sangat besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak bisa seperti apa-apa, Allah yang tidak bisa diseumpamakan seperti apa-apa. Mengapa demikian? Karena Dia maha besar, Dia maha tinggi, Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan Dia berada di atas akal manusia. Itulah konsep Allah menurut saya. Jadi ketika kita mau berbicara tentang Allah, kita harus mengerti dulu, memahami dulu dengan benar. Ya. Kenapa? Karena semua agama juga percaya tentang Allah, tapi agama Kristen itu punya pemahaman dan kepercayaan yang sangat berbeda dari agama-agama yang lain tentang konsep Allah. Mengapa demikian? Jadi kita akan berangkat dari tentang pengetahuan. Ya. Pengetahuan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang disebut dengan rasional, kontrarasional, dan suprarasional. Nah, ketika kita berbicara tentang Allah, maka kita harus berbicara sesuatu yang berada di akal manusia, di atas akal manusia. Bukan tidak masuk akal, tapi di atas akal manusia. Ini harus dipahami. Oleh sebab itu, makanya saya berkata bahwa Allah adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang tidak bisa seperti apa-apa, Allah yang tidak bisa diseumpamakan seperti apapun, karena Dia besar, karena Dia berada di atas akal manusia. Itulah konsep Allah yang menurut saya. Ya. Bagaimana? Ya Pak, kan yang mau jelaskan tadi bahwa Allah kita itu adalah Allah yang besar, dan kita percaya bahwa di dalam konsep kita masuk ke arah konsep khusus Kristen. Bapak sudah mengerti, mungkin pernah mendengar Tritunggal Bapak ya? Oke. Menurut Bapak konsep Tritunggal yang benar di dalam Kristen dan perbedaan ketiganya Pak, dan daripada ketiga Tritunggal tersebut, dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam Tritunggal Pak? Nah, kalau kita akan masuk di dalam Allah Tritunggal, jadi begini, dari dalam Alkitab itu memang tidak ditulis dan tidak dijelaskan secara eksplisit tentang Allah Tritunggal itu. Tetapi pengajaran itu ada di dalam Alkitab. Ya. Jadi ingat, Allah Tritunggal itu memang tidak tulis di dalam Alkitab. Kamu cari dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada kata Tritunggal ini. Tetapi pengajarannya tentang itu ada. Nah, oleh sebab itu ketika kita berbicara tentang Allah Tritunggal, kita harus berpatokan pada dasar fondasi kita pada Alkitab. Nah, kalau di dalam Alkitab berkata Allah itu adalah jenisnya atau hakikatnya, tetapi Allah juga Dia itu memiliki pribadi ya. Nah, kenapa Allah disebut pribadi? Karena Allah itu memiliki pemahaman, Allah itu memiliki perasaan, memiliki kehendak, makanya Dia disebut dengan pribadi. Nah, kita bisa lihat contoh juga di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8-9, di mana Allah itu bisa berkomunikasi langsung dengan manusia. Nah, kalau kita lihat ya di situ ya, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8-9 itu kan kita bisa mendengar, manusia bisa mendengar suara Allah langsung. Makanya ada berinteraksi antara Adam dan Tuhan. Karena Dia memiliki pribadinya. Nah, itu harus kita mengerti. Nah, ketika kita berbicara tentang Allah Tritunggal, itu bukan kita berbicara keberapaannya Allah, bukan. Tetapi kebagamanaannya Allah. Nah, itu konsep Allah Tritunggal. Bukan kita berbicara tentang keberapaannya Allah, bukan. Tetapi kita berbicara kebagamanaannya Allah. Nah, oleh sebab itu jenisnya itu Allah, tetapi di dalam umat Kristen itu kita bisa melihat dari definisi Tritunggal, itu artinya secara etimologi adalah 3 1. Nah, apanya yang 3, apanya yang 1? Nah, di sini saya jelaskan bahwa yang disebut 3 itu adalah pribadinya.
satu pada hakikatnya. Jadi Allah yang kita percaya itu orang Kristen hanya satu, bukan tiga. Satu saja. Nah, oleh sebab itu belajar doktrin Tritunggal itu memang sulit. Mengapa sulit? Karena kita berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa, yang berada di atas akal manusia. Bukan berarti tidak masuk akal, tapi dia berada di atas akal manusia. Jadi landasan kami harus pakai Alkitab, itu harus dipahami. Nah, Allah itu memiliki tiga pribadi, yaitu ada yang disebut dengan pribadi Bapa, dan juga ada yang disebut dengan pribadi Anak, dan juga ada yang disebut pribadi Roh Kudus. Tapi dia memiliki satu hakikat atau jenisnya Allah. Jadi pribadi Bapa adalah Allah, pribadi Anak adalah Allah, dan pribadi Roh Kudus juga adalah Allah. Nah, Allah pribadi Bapa itu bukan pribadi Anak. Jadi berbeda. Jadi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Nah, ini yang kami pahami ya, konsepnya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah, tapi pribadinya berbeda. Tetapi yang sudah saya jelaskan bahwa yang disebut dengan pribadi itu memiliki perasaan, kehendak, dan pikiran. Berarti walaupun mereka berbeda secara pribadi, tapi kehendaknya mereka sama. Tapi perasaannya mereka sama, kehendaknya mereka sama, pengetahuannya mereka sama. Karena mereka adalah hakikatnya adalah Allah. Nah, itulah yang saya jelaskan. Nah, tadi saya jelaskan kan bahwa kalau kita lihat dari definisi etimologis ya, dari Trinitas, tres itu adalah tiga, unus itu adalah satu. Jadi tiga satu yang sudah saya jelaskan. Tiga pribadinya, satu hakikatnya. Nah, itu yang saya jelaskan menurut konsep Allah Tritunggal. Ya. Berikutnya Pak, di dalam kan kita tahu bahwa Tritunggal adalah alasan fundamental Pak ya, Ya, sebagai dasar di dalam keimanan Kristen yang kita percaya sekarang. Apa landasan menurut Bapak, apa landasan dan apa alasan bahwa Tritunggal inilah menjadi dasar Kristen Pak, agama kita Kristen? itulah yang saya bilang, landasan kita itu bahwa Allah kalau tidak memiliki tiga pribadi, maka dia bukan Allah yang sempurna kalau menurut saya. Dia harus memiliki tiga pribadi. Kenapa? Karena begini, di dalam Alkitab mengatakan Allah itu adalah kasih. Nah, kalau Allah itu adalah kasih itu adalah hubungan relasional. Nah, kalau ketika kita katakan bahwa Allah itu ada relasional, Allah adalah kasih dan kasih adalah relasional, maka kasih itu harus membutuhkan objek. Diminus tak terhingga sebelum manusia diciptakan, Allah itu berada di surga. Bagaimana Allah itu disebut kasih kalau tidak ada objek? Kalau Allah cuma satu pribadi. Itulah alasannya mengapa orang Kristen dan saya percaya Allah itu adalah tiga pribadi. Supaya apa? Supaya kasih itu bisa berjalan, bisa ada hubungan. Karena Allah adalah kasih, jadi Bapa mengasihi Anak, Anak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa. Karena mereka adalah Allah, karena Allah adalah kasih. Itu alasan fundamental. Alasannya kenapa orang Kristen percaya Allah itu memiliki tiga pribadi. Kalau cuma satu pribadi, pertanyaannya saya, apakah Allah itu bisa mengasihi? Tidak. Jadi kasih Allah itu sudah bersifat kekal. Sudah dari minus tertinggi waktu pada mulanya adalah Allah. Allah itu sudah ada tiga pribadi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan. Karena Allah adalah kasih. Ya kan? Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Nah, kalau Allah adalah kasih, maka kalau Allah cuma satu pribadi, bagaimana kasih itu bisa berjalan? Nah, itulah alasan fundamental. Allah itu harus tiga pribadi. Harus. Bukan itu harus tiga pribadi.
Tetapi ini semua sulit dimengerti oleh agama-agama yang cuma agama Kristen yang bisa memahami itu. Kenapa kita bisa? Karena kita tahu dari wahyu khusus yang disebut Alkitab itu Allah yang jadi berbicara tentang Allah Tritunggal tidak boleh keluar dari Alkitab, kembali kepada Alkitab. Itu penjelasannya saya. Berarti apakah alasan dari Bapak bilang alasan itu karena alasan kasih Bapak ya? Apakah selain kasih nggak ada Bapak yang lain sehingga membuat ini menjadi dasar agama kita Pak? Bukan cuma kasih, karena Allah kalau sudah berbicara kasih itu kan berarti semua unsur ada di dalam itu. Karena Allah mengasihi, makanya Dia mengorbankan diri. Karena kasihlah Allah peduli dengan manusia. Kalau tidak ada kasih, karena kasih Allah bisa berbicara dengan manusia. Jadi paling fundamental itu paling tinggi, maka Allah itu adalah kasih. Kasih itu menutupi semuanya. Makanya di dalam hukum Taurat itu ya Allah itu yang menyempurnakan. Yesus datang menyempurnakan kitab Taurat itu dengan kasihnya. 10 hukum bahkan hukum yang dibuat oleh para leluhur kita dulu itu yang mungkin tidak bisa kita selesaikan. Hanya semua Tuhan Yesus simpulkan, yaitu dengan kasih. Kasihlah Tuhan Allah dan kasihlah sesama manusia. Makanya Tuhan katakan ya, kamu mau hebat seperti apa kalau tidak ada kasih, itu percuma. Nah, itu yang paling fundamental, kasih. Tidak ada yang lain. Nah, dari kasih itu baru ada pecahan-pecahan yang lain. Yang berikutnya Pak, pertanyaan yang kedua Bapak ya. Kan Bapak pernah mungkin belajar tentang baptisan, bahkan mungkin mengajarkan tentang katekisasi, mengajarkan baptisan. Menurut Bapak apa makna dan apa alasan bahwa Tunggal ini berperan Bapak dalam baptisan? Jadi begini, baptisan itu tidak menyelamatkan. Ini saya harus jelaskan, baptisan itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita manusia, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah Tritunggal. Ya. Itu yang kita baca. Jadi baptisan itu hanya sebagai tanda. Sebagai tanda bahwa kita itu sudah percaya Yesus Kristus. Nah, sebagai tanda, kalau saksi itu disebut 3 orang lebih valid atau tidak valid menurut Kak Karam? Lebih valid. Ada 3 saksi. Nah, kehadiran saksi itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus mau menyatakan, mau menstempelkan bahwa kita adalah miliknya Allah Tritunggal itu. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, kita itu percaya kepada Allah Bapa, kita percaya kepada Roh Kudus. Gitu loh. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau percaya Yesus pasti percaya Bapa, pasti percaya Roh Kudus. Jadi baptisan itu tuh hanya sebagai tanda. Sebagai tanda kita harus ada pengakuan dengan mulutmu. Ya kan, karena di dalam Roma berkata kan, harus mengaku dengan mulutmu sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah kalau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita juga mengaku percaya juga kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Allah Roh Kudus. Karena mereka ini satu gitu loh. Ya. Jadi tadi sebagai tanda. Jadi orang baptis itu dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Disahkan, dihadirkan itu 3 pribadi itu ada di dalam itu. Valid itu sudah kuat itu. Makanya tidak ada yang bisa renggut kita. Di tangan Bapa 3 orang, 3 pribadi yang pegang kita. Ya, yang pegang 3 pribadi, tapi hakikatnya satu alam. Di dalam baptisan Bapak ya, ada baptisan percik sama baptisan salam. Nah, Bapak, kan ini berperan Tunggal ada 3-tiganya Bapak ya. Mana yang mungkin lebih apa Pak ya? Harus sesuai Alkitab. Kalau menurut saya baptisan itu selam dan percik itu sama-sama benar. Sama-sama, yang penting jangan pakai di luar air aja. Jangan pakai pasir. Karena definisi air itu kan untuk menyucikan, membersihkan dengan air. Itu definisi air. Jadi bagi saya mau problem, mau selam, mau pergi sama saja. Yang penting pakai air. Itu pemahaman saya. Tapi ada yang lain mungkin berbeda. Tapi bagi saya sama aja. Saya kalau mau baptis orang, saya tanya, kamu lebih suka yang mana?
Mau yang menurutmu kamu lebih enak, lebih fine yang mana? Mau yang selam atau yang lebih pergi? Jadi kalau misalnya juga saya dapat mau baptis orang di mungkin di tengah hutan atau dimanapun tidak ada air, mungkin hanya segelas air yang saya bawa begini, saya bisa pakai baptis tuh dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan tiga. Mau cari sungai di mana? Tidak ada sungai. Nah, tapi kalaupun misalnya saya lihat juga ada orang mungkin lagi main-main di sungai gitu di pantai, mau dibaptis di tempat saya sudah bawa masuk saja ke dalam tuh, supaya lebih enak ya, nah seperti masukkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi bagi saya untuk selam dan pergi sama aja, tidak ada yang beda, yang penting sampai air. Yang berikutnya Pak ya, menurut Bapak apa makna sekaligus saya ditanya dua Pak ya, kan kalau kita berdoa itu menggunakan nama atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam doa pribadi, dan terutama juga di dalam doa berkat Pak. Kan kita baik di doa pribadi kita mengucapkan ketiga Tritunggal, dan juga di doa berkat seperti yang Bapak lakukan di gereja Bapak ya. Kenapa? Apa sih makna daripada ketiga Tritunggal ini Bapak, baik dalam doa pribadi maupun doa dalam berkat seperti yang di gereja? Jadi kalau menurut saya akan lebih bermakna, kalau menurut saya lebih bermakna ketika, tapi berbeda sih dari konsep-konsep orang lain. Tapi kalau saya sendiri, saya berpikir akan lebih bermakna dan akan lebih kuat, akan lebih fine gitu. Ketika tiga nama itu disebut dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya menghadirkan di situ, ya kan? So tiga-tiga disebut gitu loh, tiga nama. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan tiga itu disebut. Jadi bagi saya itu sudah lebih bermakna bagi saya. Tapi pandangan-pandangan orang berbeda. Makanya saya di gereja saya, kalau saya kasih doa berkat tiga nama saya sebut. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan memang itu yang saya percaya. Apakah mungkin ini gara-gara seperti Bapak sumber pemelihara, bahkan sumber keselamatan? Apakah karena Roh Kudus sumber penginsapan? Apakah tidak ada kita ini Bapak dalam program? Ada kita. Ya kan, makanya disebut tiga-tiga kan. Tanpa Roh Kudus, bagaimana kita bisa disangka? Kalau tiga-tiga tidak ada, karena Roh Kudus punya peranan masing-masing. Yesus punya peranan masing-masing. Bapa punya peranan masing-masing. Makanya kalau mengisapkan mereka terima berkat Tuhan, mereka ingat tuh. Roh Kudus kasih ingat ya. Habis bulan bayar perpuluhan. Jangan terima berkat aja. Roh Kudus tidak kasih ingat mereka, dia repot. Jadi memang harus disebut supaya ada mengisapkan itu. Karena kan peranan Roh Kudus itu kan menginsafkan, mengingatkan mereka. Nah, itu penting. Makanya disebut ya. Untung aja Roh Kudus adalah Allah. Seandainya kalau Roh Kudus manusia dan Roh Kudus lupa beritahu dia, kan jadinya lucu, ya kan? Jadi itulah sebenarnya menurut saya itu ya harus tiga-tiga disebut, karena tiga-tiga punya peranan masing-masing. Ya, Bapak, dan berikutnya Pak ya. Kalau dalam keselamatan Bapak, baik keselamatan dari ajaran kita tidak secara umum Bapak ya, keselamatan secara umum, apa yang Bapak paham tentang peran Tritunggal dalam keselamatan manusia, keselamatan kita? Jadi peran keselamatan Allah Tritunggal bagi manusia itu sangat luar biasa ya. Karena kasih itulah, jadi manusia itu tidak bisa selamat apapun hebatnya. Karena ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, Adam jatuh di dalam dosa, manusia itu tidak punya inisiatif mencari alam, malah dia lari sembunyi, malah dia mau menyelesaikan masalahnya dengan caranya dia sendiri. Dengan caranya seperti dia ambil itu dalam pohon dan tutup di punya diri sendiri. Karena itu kan cara dia mau menyelamatkan dirinya, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah berdosa, jadi tidak ada sedikit pun kontribusi manusia untuk dalam keselamatan. Tidak ada. Kenapa? Karena manusia itu dosa itu memiliki kuasa. Karena dosa itu memiliki kuasa, manusia itu tidak mampu menyempurnakan dirinya. Itu dosa itu sangat berbahaya. Kenapa sangat? Karena dia memiliki kuasanya sangat dahsyat. Makanya tidak ada sedikit pun kontribusi manusia dalam keselamatan.
hanya ada inisiatif Allah sendiri. Dan Allah melihat dari surga manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya ketika manusia itu jatuh di dalam dosa di Taman Eden, Allah bertanya, cari dia, di manakah engkau? Karena ini ada sebuah inisiatifnya Allah mencari manusia ya. Dan Allah menyelesaikan masalah itu kan. Coba bayangkan kalau misalnya gitu terus. Tidak bisa, karena itulah Allah mengambil binatang. Pakai binatang darahnya untuk penumpahan darah, untuk penebusan dosa, supaya manusia itu bisa berhubungan lagi dengan Allah. Dan kulit itu dipakai menutupi ketelanjangan kita, ketelanjangan Hawa itu, Adam itu, dengan kulit binatang itu. Jadi keselamatan itu hanya diperoleh karena iman. Dan iman itu cuma-cuma diberi oleh kasih karunia Allah. Kalau hari ini kita bisa beriman itu karena kasih karunia, bukan karena kita. Itu konsep keselamatan yang menurut saya, dan itu menurut Alkitab, dan saya hanya ambil itu dari Alkitab, bukan dari yang lain. Jadi keselamatan itu hanya usaha, hanya karena kasih karunia Allah. Nah, kita sudah menerima kasih karunia Allah itu, yaitu keselamatan. Ingat loh, keselamatan itu mahal yang Tuhan berikan. Ya, nah, keselamatan itu mahal, walaupun gratis tapi mahal. Jangan berpikir gratis itu murahan. Karena gratis itu karena manusia tidak bisa menyelesaikan. Lu mau beli dengan berapa ratus ribu juta aja tidak bisa membeli keselamatan. Jadi tidak ada yang bisa kamu bisa membeli surat penebusan dosa. Tidak ada. Tidak ada yang bisa beli itu. Hanya karena kasih karunia. Jadi keselamatan saya dan Kak Ramli dapat itu karena kasih karunia Tuhan saja. Yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma tanpa kontribusi kita. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Kalau kasih karunia itu tidak ada kontribusi manusia. Kalau upah ada kontribusi kan, kita bekerja maka kita dapat. Tapi kasih karunia itu tidak. Itu anugerah itu tidak. Itu Tuhan beri cuma-cuma. Nah, beri cuma-cuma itu, maka kita tanda kita menerima berkat Tuhan itu yang mengucapkan terima kasih. Nah, kalau tahu terima kasih harus berbuat baik kan. Jadi iman itu tidak bisa dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu hanya sebagai tanda terima kasih. Itu paham di sini. Jadi itu sebagai tanda terima kasih, bukan yang lain. Jadi kalau kamu berbuat baik itu bukan karena kamu, itu karena kamu punya ucapan terima kasih sudah dapat anugerah keselamatan ini. Ya, sedikit kita menyinggung lebih dalam Bapak ya. Apakah keselamatan yang kita terima Bapak bisa hilang? Kalau menurut saya keselamatan yang kita terima tidak bisa hilang kan. Karena itu pemberian Allah no. Allah itu kan kekal. Kalau Allah yang kekal itu, waduh, pemberiannya juga kekal ya. Tidak ada yang bisa, makanya tidak ada pun satu orang pun yang bisa merenggut engkau dari tanganku. Karena 3 pribadi memegang itu. Siapa yang mau bisa rengutmu? Jadi keselamatan tidak akan bisa hilang. Kalau orang itu sungguh-sungguh percaya. Kalau dia sungguh-sungguh percaya, tidak ada yang bisa mengambil itu. Tuhan menyayangi. Kamu lihat itu Ayub itu. Walaupun dia sudah sampai seperti itu, tidak ada yang bisa renggut, dia tetap percaya Tuhan. Bahkan istri dan anak-anak meninggalkan dia. Anak-anaknya mati, istri meninggalkan, sahabatnya, dia tetap tidak. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memegang dia. Siapa yang bisa renggut Ayub dari tangannya Tuhan? Tuhan baru sudah kasih. Jadi keselamatan tidak akan pernah bisa hilang. Mohon maaf, mungkin kami akan berbeda pandangan dari teman-teman Armenian yang lain, tapi keselamatan tidak. Kalau keselamatan apa pemberian Allah tidak kekal. Allah itu keselamatan. Kalau kita menjaga, kita berbuat baik itu sebagai tanda ucapan terima kasih. Sudah dapat terima kasih. Itu aja. Sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan itu tahu terima kasih. Berbuat baiklah. Tuhan sudah selamat. Pembunuh kau pembunuh saya sudah selamat. Kamu bertobat sudah. Itu tanda ucapan terima kasih. Orang ini aneh begini, dia tahu begini jahat, tapi dia masih mau mengasihi saya. Sudah baik, sudah jaga Yesus untuk terus beriman pada Tuhan. Makanya kita terus berdoa setiap hari itu untuk apa? Supaya Tuhan kasih kekuatan.
Tuhan terus bimbing kita. Jangan malas berdoa. Karena doa itu penuh kuasa. Setiap hari harus berdoa. Setiap menit harus berdoa. Berdoa itu tidak identik harus dengan tutup mata. Lihat orang-orang muslim di luar sana. Satu hari 5 kali berdoa. Kita yang percaya Allah tertunggal itu setiap menit, setiap jam. Setiap jam, setiap menit, setiap detik. Ya, saya jadi maju Bapak ya. Tadi Bapak bilang bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Mungkin yang saya tahu sedikit bahwa seperti yang Bapak katakan tadi bahwa keselamatan itu boleh ditentukan sejak sebelum lahir mungkin Bapak ya. Apakah itu ditentukan sebelum lahir Bapak ya? Ketetapan Allah dalam keselamatan Bapak. Nah di sini kita akan lihat ini juga konsep-konsep juga. Secara Kristen dalam konsep keselamatan ini banyak berbeda-beda. Pandangannya berbeda juga ya. Tapi kalau saya sendiri, kalau kita berangkat dari alam Maha Tahu, jadi sebelum minus hingga alam tahu tidak? Tahu. Pasti tahu. Jadi kalau sebelum saya berada dalam rahim ibu, Tuhan sudah tahu. Bahkan masa depan Tuhan sudah tentukan. Kata-kata Tuhan telah menentukan mana yang percaya, mana yang tidak percaya. Karena kita juga mengatakan orang fasik dibuat untuk apa hari malam petaka. Berarti Tuhan sudah menentukan itu. Ya kan? Mas berkatakan kan ada orang yang Tuhan membuat orang fasik itu untuk apa? Untuk binasa. Apakah Tuhan jahat dalam hal ini? Tuhan tidak jahat. Tuhan tetap baik. Jangan kita mengukur itu karena itu sudah hak progresifnya Tuhan. Sama seperti Karami. Waktu Karami misalnya contoh, Karami jalan-jalan bertemu lagi dengan pengemis di lampu merah. Terus yang pengemis ada minta uang, Karami kasih. Terus pengemis uang, Karami tidak kasih. Terus pengemis pergi di polisi lapor negasnya di pengadilan. Itu Bapak Rambi itu tidak hadir. Dia tidak kasih saya uang. Dia hanya kasih A, B, saya tidak dikasih. Apakah keadilan bisa seperti itu? Nah, itu kan hak. Kalau Kak Rambi mau kasih A, ya sudah. Tidak mau kasih B, ya sudah. Apa kitanya mau bertanya tentang keadilan? Saya tahu apa? Maka saya kata, apa sih konsep kamu tahu tentang keadilan? Yang kita ini manusia yang kecil, otak kita ini hanya seperti yang tangan begini taruh dalam kepala kita. Kita ini terbatas. Jadi kalau mau tahu Allah kenapa pilih ini, itu urusan saya nggak tahu karena saya harus mengatakan begitu. Tapi apakah Allah menentukan? Ya Allah menentukan karena Allah berada dalam kemahatauan. Dan rencana Allah itu tidak ada yang pernah gagal. Ada di Alkitab katakan rencana Allah gagal, tidak ada. Itu kan hak progresifnya. Yang itu dari teman-teman seberang, teman-teman seiman dari saya juga tidak ada yang berbeda. Tapi konsep saya. Yang berbeda banyak. Kita tadi telah belajar baik Allah secara umum dan tertunggal. Menurut Bapak, apa sih alasan kita penting belajar tentang tertunggal ini Pak? Karena Allah Tritunggal itu adalah dasar dan fondasi kita. Semua yang ada di dalam Alkitab itu bermuaranya semua pada Allah Tritunggal. Jadi penting. Kalau kita tidak memahami ini dasar doktrin dasarnya, kita bisa sesat. Banyak-banyak pengejaran-pengejaran di sana tuh yang buat seolah-olah mereka mau buat seperti ini, buat seperti itu. Tapi itu dia seperti itu. Ada warnes, ada yang lain-lain. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, adalah Yesus. Itu bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Dan memang Allah Tritunggal itu adalah dasar fondasinya orang Kristen. Itulah yang disebut dengan iman rasuli itu. Yang kadang saya ajarkan jemaat untuk membacakan, menghafalkan, membacakan dan mengerti itu tentang iman rasuli itu. Makanya disebut setiap minggu saya mengajarkan mereka setiap minggu supaya pahami betul dengan konsep ditutup dengan doa Bapa kami. Karena itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
iman rasul itu dasar fondasi kita harus mengerti supaya hafal. Karena Alkitab bilang apa? Ulangan kita harus bicara berulang-ulang supaya khatam, supaya mengerti, supaya kuat itu iman rasul itu. Yang setiap hari kita percaya itu, kita menyebut itu toh, baik, supaya paham dan mengerti sungguh-sungguh. Apa? Tapi itu bukan menjadi sebuah formalitas, no. Saya mau mengajarkan kita mengerti betul-betul. Ya toh, Tuhan sudah memberi berkat kita. Tuhan sudah mengasihi kita sehingga dikasih anaknya yang tunggal. Karena berani menyelamatkan saya, korbankan kakak punya anak. Tidak. Ini hanya Allah Bapa kita yang bukan apa sampai bukan dia mengasihi. Karena itu semua konsentrasi luar biasa. Makanya saya itu kalau lihat teman-teman bilang begini, aduh, saya tidak mau terlalu tanggapi mereka. Mereka punya konsep Allah itu salah. Kalau mengerti tentang Allah yang sungguh-sungguh itu tidak begitu. Allah itu sungguh sangat besar. Sangat besar, masalah seperti apapun tidak akan lebih besar dari Allah itu. Makanya dia itu Allah tak terhingga. Yang sangat besar tidak bisa diukur. Tidak bisa diumpamakan atau di seperti kita mau buat Allah seperti ini seperti bisa. Terlalu besar. Nah kalau begitu ada di dalam konsep pikiran Allah itu seperti apa? Bisa kan? Kalau dia bisa seperti apa dia bukan Allah yang besar. Makanya orang bilang Allah Akbar. Nah Allah Akbarnya kita dengan Allah Akbarnya mereka berbeda. Nah, mereka aja bilang tidak masuk akal kan tentang Allah. Bagi kita itu masuk akal. Justru sulit itu jadi masuk akal karena dia memang Allah kan berada dalam super rasul. Itu karena Yang berikutnya, bagaimana konsep Tritunggal mempengaruhi hubungan Bapak dengan teman, baik sehari-hari baik juga di dalam anggota gereja, Pak? Nah itulah makanya saya bilang karena Allah itu ada konsep kasih di situ. Nah saya harus mengaplikasikan kan. Nah, Tuhan kasih saya jemaat, Tuhan kasih saya sahabat. Itu adalah objek-objek yang saya harus mengasihi. Kalau tidak ada mereka, bagaimana saya bisa mengasihi? Kan? Makanya ada kehadiran mereka lah itu supaya kasih saya ini bisa, dan kasih saya itu perlu dilatih terus menerus. Ya kan karena kita manusia tidak pungkiri bahwa kita ini kan ada kuasa dosa juga dalam diri kita kan. Nah, kalau kita bilang kita sudah sempurna, kita menipu diri kita sendiri. Nah, kita harus jujur dengan diri kita. Nah disitulah kita belajar untuk apa? Mengasihi. Belajar mengasihi dari yang kecil dulu. Mengasihi dulu perkara yang kecil baru masuk mengasihi perkara yang besar. Harus seperti yang contoh yang paling sederhana. Saya tidak begitu untuk melayani Tuhan. Tuhan sudah mengasihi saya. Saya tidak akan pernah berhitung dengan Tuhan kalau saya mau melayani Tuhan. Kalau hanya konsep gereja bak, tinggal di malam, melayani di bak, bagi saya tidak ada apa-apanya. Saya jalan itu dengan motivasi saya itu kasih. Itu aja. Berapapun yang mau saya korbankan, saya pergi melayani, pergi kunjungan. Ada sahabat yang saya bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi. Tapi ingat kasih saya terhadap mereka mungkin belum sempurna, tapi saya belajar untuk mau sempurna gitu, belajar untuk yang terbaik mengasihi orang yang terbaik. Baik, Pak. Oh, kan Bapak bisa memahami Tritunggal. Sejauh ini Bapak, kalau kita Bapak ya, kita tahu Pak ya Alkitab sumbernya. Yang lain apakah ada sumber Bapak untuk memahami Tritunggal Bapak dari luar Alkitab? Dari luar Alkitab ada juga ya, dari sahabat-sahabat, dari pemimpin rohani yang mendahului saya ya. Contoh ya, seperti ya dulu saya paling agungkan itu Stephen Tong. Nah, saya juga terpengaruh pola pikirnya dari Stephen Tong. Yang kedua itu dari Pak Stephen Lumintang. Ya, buku-buku dia banyak yang saya baca. Terus dari Pak Esa Soro, ya, itu juga khotbah-khotbahnya, pengajaran-pengajaran itu juga banyak. Terus yang berikutnya juga
yang sedikit saya dapat juga itu ketika saya masuk di STAN. Nah, saya dapat juga dari dosen teologi sistematika saya, Pak Frans Kuoke. Itu juga saya belajar sih. Dan juga saya belajar banyak juga dari sahabatnya Pak Isra, Pak Budi Asal. Itu saya selalu dengar. Nah, juga itu orang-orang itulah yang selama ini saya selalu senang dengar khotbah-khotbah mereka, senang dengar pengajaran-pengajaran mereka. Itu sudah, kalau saya lihat pengajaran-pengajarannya baru ada juga teman-teman apologetika, pengajaran-pengajaran ada juga. Tapi dari tiga orang, dari Pak Stephen Lumintang, Pak Isra Sulu, terus Pak Budi Asali, terus ada Pak Isra Sulu di sini, Pak Frans Nawoki, yang enam ini. Yang ketujuh ini yang saya sering itu ini, Pak Bambang Dursena. Nah, ini 7 karakternya yang saya, kalau yang lain-lain saya tidak terlalu suka-suka, tapi tidak seperti suka saya terhadap 7 orang ini. Itu yang kadang-kadang mempengaruhi pola pikir saya. Itu secara lisan ya. Kalau secara tertulis pakai secara buku-buku. Saya cari buku Alkitab, nah terus juga itu dari buku-buku 7 orang itu punya buku-buku semua. Tafsiran. Ya, buku-buku tafsiran punya siapa nih? Apa Watfield punya, terus ada lagi satu apa tafsiran bukunya saya itu yang kamu pinjam, yang Matius punya tuh siapa itu, terus tafsiran dari tulisannya Calvin punya, ada juga beberapa buku dari teologi sistematika Bertolf punya, ya, teologi Kristen punya siapa Erikson, ya itu saya dari situ. Bukunya Pak Stephen Lumintang itu juga saya baca dari setiap kali ini saya baca juga buku-bukunya Pak Isra Sulu. Pak Isra Sulu itu banyak, kadang-kadang pemahaman dia banyak yang saya terkontaminasi dari pengajaran Isra. Memang pengajaran Isra sangat baik, sangat memberkati saya. Kadang-kadang khotbah saya itu karena saya terbawa dengan khotbah-khotbahnya saya, pemahaman dia itu karena saya mungkin sering dengar khotbah. Yang terbaru itu pasti saya update, up to date terus Pak Isra. Yang terbaru apa saja saya selalu dengar. Bukan saya ini, dia tetap tidak bisa mengalahkan Yesus dalam hati saya. Tapi itulah tokoh-tokoh yang perlu jadi panutan bagi saya untuk saya belajar teologi. Nah, setiap saya orang yang punya kemampuan itu di telinga, jadi saya lebih senang dengar daripada membaca. Saya baca, tapi saya baca saat ini sudah kurang. Kenapa? Mata saya ini sudah tulisan-tulisan yang kecil agak sulit. Saya lebih senang dengar. Mungkin dari maksud tahu buku Matthew Henry ya. Matthew Henry, betul. Itu buku-buku itu yang saya dengan yang tebal satu, yang ada perjanjian lama sama baru yang tebal itu. Itu juga saya belajar aplikasinya dari Bible World. ya. Bible World itu ada. Saya di sini ada. Bawa Bible World. Iya, Bible World 10, tapi saya masih ya. Itu saya untuk mau khotbah itu kadang-kadang saya mau tafsir kata per kata dari itu. Tapi kalau di jemaat saya, kalau per kata agak sulit karena saya harus sesuai konteks. Saya harus sederhanakan sesederhana-sederhananya supaya jemaat mengerti. Karena kalau jemaat tidak mengerti repot sekarang. Kadang-kadang saya pakai khotbah dengan aplikasi syariat, tapi ada pengajaran gitu. Nah, ada kalimat-kalimat yang perlu saya tekankan seperti alam Tritunggal itu saya tekankan terus. Minta 3 doa berkat 3 pribadi supaya setiap hari itu mereka Roh Kudus menginsafkan mereka. Begitu teman-teman. Terima kasih Pak. Sudah selesai? Sudah selesai Pak. Oke, thank you. Terima kasih juga ya sekarang untuk semuanya.